Halo, selamat Aji. siang. Halo juga, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oke, em, aku pengen debat sih. Ada topiknya. Tentu, boleh banget. Kita bisa ngobrolin topik apa aja yang kamu suka. Entah itu seputar desain, skripsi, hiburan, atau hal-hal random buat ngelepas penat. Let me know aja topiknya apa. Kalau di bidang teknologi itu ada apa aja? Nah, di bidang teknologi itu topiknya luas banget. Kita bisa ngomongin soal tren gadget terbaru, perkembangan AI, tips atau trik seputar laptop dan software, atau bahkan hal-hal kayak tren teknologi di dunia desain yang lagi kamu tekuni. Jadi tinggal pilih aja mau ngebahas bagian mana, kita bisa explore bareng. Oke, kalau gadget yang terbaru tuh yang sebenarnya berguna buat semua orang tuh apa aja ya? Oke, kalau ngomongin gadget terbaru yang benar-benar berguna buat banyak orang, biasanya contohnya kayak smartphone dengan fitur-fitur canggih yang ngebantu produktivitas, atau wearable device seperti smartwatch yang nge-track kesehatan dan aktivitas. Ada juga laptop hybrid yang fleksibel buat kerja maupun hiburan. Intinya sih, gadget-gadget yang makin ngasih kemudahan dalam aktivitas sehari-hari dan bikin hidup lebih praktis. Oke oke. Yang smartwatch sih tertarik sih. Itu lumayan buat di topik debat. Kalau menurut kamu gitu, jam tangan gitu lebih banyak fungsinya kan smartwatch ya dibanding jam tangan biasa. Tapi apa aja sih keunggulan jam tangan biasa dibanding smartwatch? Nah, ini topik seru buat debat. Jadi walaupun smartwatch punya banyak fungsi kayak notifikasi, tracking kesehatan, dan lain-lain, jam tangan biasa tetap punya keunggulannya sendiri. Misalnya dari segi gaya, jam tangan biasa sering dianggap lebih elegan dan klasik, cocok buat aksesori fashion yang nggak perlu di-charge. Selain itu, jam tangan biasa juga cenderung lebih simpel dan tahan lama, jadi ada daya tarik tersendiri di situ. Ah, oke oke, kita debat itu aja ya. Saya smartwatch, kamu jam tangan konvensional. Siap, kita gas adu argumen. Aku jadi tim jam tangan konvensional nih. Jadi aku bakal bilang kalau selain gaya klasik dan kesan elegan, jam tangan konvensional itu nggak perlu repot-repot ngecas dan umurnya bisa sangat panjang. Mereka juga bisa jadi investasi fashion yang timeless. Nah, sekarang giliran kamu deh. Jelasin keunggulan smartwatch dari sisi kamu. Oke, kalau dari sisi saya sih karena semua orang lebih butuh ini ya, fungsi kayak fitur kesehatan yang mana itu ada di smartwatch dan di jam tangan biasa itu nggak ada. Terus juga ada fitur-fitur ya kayak bisa nerima SMS, nerima notifikasi gitu-gitu itu sangat berguna banget supaya kita juga nggak terlalu kecanduan gadget gitu kan. Nah, argumen yang solid juga tuh. Jadi dari sisi smartwatch, emang bener banget kalau fitur kesehatan kayak tracking detak jantung, langkah, sampai notifikasi langsung di pergelangan tangan bikin hidup lebih praktis dan kita nggak perlu sering-sering lihat HP. Jadi di satu sisi smartwatch itu nambahin level kenyamanan dan kesehatan yang lebih modern. Seru juga nih debatnya. Oke, kalau gitu counter dong. Apa lagi selain ya kayak tadi apa desainnya klasik dan lain-lain? Oke, aku counter lagi nih. Selain desain klasik dan gak perlu ngejas, keunggulan jam tangan konvensional juga ada di daya tahannya. Jam tangan biasa itu biasanya lebih tahan banting dalam jangka panjang dan gak terlalu tergantung sama teknologi yang cepat usang. Selain itu, jam tangan konvensional juga punya nilai sentimental atau koleksi yang kadang diwariskan turun-temurun. Jadi ada unsur keabadian dan nilai emosional yang gak tergantikan. Lumayan kan buat counternya? Oke oke lumayan. Tapi yang tadi soal daya tahan itu tergantung sih. Misalkan ada jam tangan konvensional yang nggak tahan air gitu kan. Sementara mayoritas smartwatch justru udah tahan air dan bahkan tahan keringat segala macam gitu. Nah, bener juga, itu poin yang fair. Memang sekarang banyak smartwatch yang udah dibuat tahan air dan keringat, jadi lebih tangguh buat dipakai sehari-hari atau olahraga. Sementara jam tangan konvensional memang nggak semuanya punya fitur itu, jadi ya seru juga sih adu argumen ini karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Intinya tergantung kebutuhan dan gaya hidup sih. Lumayan seru nih debatnya. Oke, aku coba serang lagi ya. Kalau smartwatch yang saya punya tuh sebenarnya ngecasnya tuh nggak harus tiap hari sih, mungkin kayak
seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, karena kan nggak tiap hari saya tuh memakai smartwatch kayak ngukur detak jantung itu kan nggak selama 24 jam ya, jadi tertentu aja. Terus juga buat saya ngecas seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu bukan sebuah kerugian sih, karena mengingat fiturnya emang banyak. Nah, kalau gitu berarti memang smartwatchmu udah cukup efisien ya, dan nge-charge seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu masih bisa dibilang praktis. Jadi memang keunggulannya makin kelihatan dari sisi fitur dan daya tahan baterai yang cukup lama. Ya intinya sih memang masing-masing punya kelebihan yang bisa disesuaikan sama preferensi dan kebutuhan. Seru juga kita jadi ngulik dua sisi yang berbeda. Oke, counter lagi coba. Oke, aku coba counter lagi deh. Jadi dari sudut pandang jam tangan konvensional, salah satu kelebihannya adalah nggak ada ketergantungan sama teknologi atau software yang bisa usang atau butuh update. Jam tangan biasa itu kayak barang yang nggak bakal ketinggalan zaman dan tetap bisa dipakai bertahun-tahun tanpa khawatir soal kompatibilitas atau dukungan sistem. Jadi ada kepastian bahwa dia tetap berfungsi dengan baik selamanya. Tapi seru banget nih, kita jadi punya banyak sudut pandang. Kalau ada yang mau di counter lagi, tinggal lanjut aja. Oke, argumennya lumayan oke, tapi saya counter lagi. Tadi bilang kalau jam tangan konvensional bisa awet bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, tapi kan ada masa di mana jam konvensional itu meleset beberapa detik, bahkan mungkin kalau diakumulasi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu bisa lumayan tuh selisih waktunya sama yang waktu sebenarnya. Sementara kalau smartwatch kan pasti akurat selama aplikasinya atau sistem yang nggak error ya. Nah, poin yang bagus banget tuh. Memang benar, jam konvensional lama-lama bisa ada sedikit deviasi waktu, walaupun kecil. Sedangkan smartwatch memang selalu sinkron dan akurat selama sistemnya berjalan normal. Jadi dari segi ketepatan waktu, smartwatch memang punya keunggulan di situ. Seru sih, jadi kelihatan kalau kedua jenis jam ini punya plus minus masing-masing, tergantung prioritas penggunanya apa. Kapan aja kalau mau lanjut debat, Agus ya. Oke, ada counter lagi. Tentu, aku bisa coba counter lagi. Nah, salah satu keunggulan lain dari jam tangan konvensional yang bisa aku tambahin adalah soal daya tarik estetik dan koleksi. Ada banyak jam konvensional yang jadi barang kolektor atau punya nilai sejarah, yang mana ini sulit disaingi sama smartwatch. Jadi ada unsur personal dan keunikan yang bikin jam konvensional punya pesona tersendiri di luar sekadar fungsinya. Tapi ya, balik lagi, semua tergantung selera dan kebutuhan. Seru banget ya adu argumennya. Oke, kalau masalah personifikasi atau gaya itu saya bisa counter sih, karena di jam tangan itu kan bisa ganti apa, kayak desain watchnya gitu kan, jadi tiap hari itu bisa ganti jam, jadi ngerasa punya jam berbeda padahal itu jam yang sama gitu kan, tinggal ganti tema HP-nya aja, tema jamnya aja. Nah, itu counter yang oke banget. Memang benar, smartwatch punya fleksibilitas buat ganti tampilan watch face sesuma hati, jadi rasanya punya jam yang beda setiap hari tanpa harus beli jam baru. Dari sisi gaya, itu jelas jadi nilai plus yang bikin smartwatch lebih dinamis dan personalisasi banget. Jadi seru banget kita bisa ngelihat dari dua sisi ini, dan masing-masing memang punya keunggulan unik. Mantap debatnya. Oke, so far debatnya lumayan seru. Jadi menurut lu siapa nih menangnya? Nah, kalau soal siapa yang menang, jujur aja ini kayaknya hasilnya imbang banget sih, karena masing-masing punya poin kuat dan tergantung selera serta kebutuhan pribadi. Intinya debatnya seru, karena kita bisa ngelihat dua sudut pandang yang sama-sama valid. Jadi anggap aja ini hasilnya Ferry, dan yang menang adalah kamu yang dapat insight baru. Mantap! Oke, oke. Tapi walaupun debatnya udah mungkin udah selesai ya, tapi saya pengen tahu dong, kayak smartwatch itu kan ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kayak kotak gitu ya. Itu kenapa di smartwatch tuh banyak pengembang yang bikin jamnya tuh kotak ya? Apa ada alasan khusus?
Iya, ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi salah satu alasan kenapa banyak smartwatch bentuknya kotak, itu biasanya karena bentuk kotak lebih optimal buat menampilkan informasi di layar. Dengan layar persegi atau persegi panjang, teks, notifikasi, dan elemen UI lainnya lebih mudah dibaca dan diatur. Selain itu bentuk kotak juga mirip sama tampilan layar gadget lain, jadi lebih gampang buat navigasi. Tapi ya balik lagi ke selera, karena ada juga yang suka bentuk bulat karena lebih mirip jam klasik. Jadi bentuk kotak itu lebih ke soal fungsionalitas aja. Iya, ya, mungkin kalau sebagai fungsi jam tangan aja, saya juga lebih suka yang bulat sih, jauh gitu kan. Tapi mengingat ada fitur-fitur dan layarnya bisa dipencet-pencet gitu, mungkin secara buat nampilin UI lebih memuat banyak informasi di bentuk kotak ya. Iya, tepat banget. Jadi memang kalau soal selera klasik, bentuk kulit itu punya pesona tersendiri karena lebih mirip jam tangan tradisional. Tapi kalau buat efisiensi tampilan UI dan informasi, bentuk kotak emang lebih fungsional. Jadi nggak heran banyak smartwatch yang milih desain itu. Intinya memang kembali ke preferensi pribadi dan kebutuhan masing-masing. Seru juga ngobrolin hal-hal gini. Oke, kalau di fitur smartwatch sekarang tuh kan kayak ada ukur langkah harian, terus juga heart rate, terus juga ngukur oksigen darah dan lain-lain ya. Apa sih fitur yang memungkinkan di masa depan tuh ada di dalam sebuah smartwatch? Wah, membayangkan fitur smartwatch masa depan itu seru banget. Kemungkinan besar nanti smartwatch bisa makin canggih dengan fitur kesehatan yang lebih advance. Misalnya, mungkin bakal ada sensor yang bisa ngukur kadar gula darah non invasif, pemantauan stres yang lebih detail, atau bahkan analisis tidur yang lebih dalam. Selain itu bisa aja ada integrasi yang lebih mulus sama perangkat smart home, atau bahkan fitur kesehatan preventif yang lebih canggih. Jadi kedepannya smartwatch bisa jadi kayak asisten kesehatan pribadi yang makin lengkap dan pinter. Seru banget buat ditunggu. Nah, kalau saya sih mikirnya kayak mungkin ya, mungkin ini bisa benar atau salah, tapi di pikiranku tuh smartwatch di masa depan bisa I'm ngegantiin. sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. Ya, elah. Gimana gimana tadi? Hmm, 736 malam dong. Oke, oke.